warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Ibu. Udah pada makan siang? Belum. Masa sih kan udah istirahat tadi? Udah sempet ya, sibuk ya. Iya, Bu. Nah, kalau buat belajar udah siap belum? Siap. Bener gak akan ngantuk? Enggak. Oke. Sekarang kita belajar ya tentang kelas ini kan biologi ya, pelajaran biologi. Nah, kita ini sekarang bakal belajar tentang bioteknologi. Nah, mungkin ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita itu membahas tentang bioteknologi apa? Konvensional. Konvensional. Contohnya ada yang bisa nyebutin nggak? Kecap. Ya. Kalau modern. Vaksin. Obat. Vaksin. Vaksin. Terus Insulin. Ya betul. Antibiotik. Ya betul banget ya yang kalian sebutin itu bener penerapan dari bioteknologi modern. Tapi kalian tahu nggak prosesnya itu kayak gimana? Atau dari produk itu tuh sebenarnya tuh ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya dari produk-produk yang kalian sebutin tadi tuh ada dampak negatifnya? Nah, makanya pembelajaran hari ini akan membahas tentang dampak negatif dari bioteknologi modern yang harus kita ketahui. Di samping bioteknologi modern punya dampak positif ya, bisa membantu kehidupan kita, tapi ada juga sisi negatifnya dari penerapan bioteknologi modern ini. Kita pertama mengulik kasus ya. Ternyata dari tanaman GMO ini ada dampak negatifnya gitu, yang nyata gitu. Mungkin kalian bisa melihat dulu videonya. Nah, video ini tuh yang akan dibahas tuh tentang apakah tanaman GMO itu bagus atau enggak untuk kehidupan manusia. Oke. Di video udah ada ya dipaparkan mengenai bahayanya bagaimana tanaman GMO. Nah, sekarang kita bersama-sama akan membaca studi kasus dari artikel yang membahas tentang hama yang bisa merugikan petani gitu. Ibu bakal nunjuk salah satu orang untuk membacakan. Kan ini ada 3 paragraf ya. Ibu akan menunjuk satu orang untuk membacakan paragrafnya. Boleh? Oh ya, dari paragrafnya. Bagiin LKPD-nya. LKPD ini bakal dikerjakan secara berkelompok. Ibu bakal bagi jadi ke 2 kelompok ya. Nah, sambil kita menonton video, kalian bisa sambil mengisi LKPD-nya tersebut. Nah, sekarang kalian boleh mendiskusikan bersama teman kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di pada LKPD. Mulai dari ini diskusi di fase organisasi siswa di fase 3 itu kalian diskusikan nih dari studi kasus tersebut dan jawab pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Setelah mendiskusikan, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang coba kelompok 1 presentasiin ya hasil diskusinya, boleh? Boleh sambil berdiri, berdiri. Langsung fase 2. Iya. Apa masalah utama yang ditunjukkan dalam video dan bacaan di atas? Jawabannya itu masalah utamanya petani rugi dikarenakan tanaman dengan PIPC. Mengapa masalah ini bisa muncul? Karena petani mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan biaya tambahan
untuk membasmi hama yang kebal terhadap racun. Racun beta ya. Banyak yang Setelah melakukan diskusi bersama teman mengenai video dan fakta di lapangan, sekarang kalian menganalisis dampak bioteknologi modern terhadap 3 aspek berikut, yaitu kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Dampak negatif untuk dalam bidang kesehatan, dampak yang terjadi itu beberapa GMO dapat memicu reaksi alergi pada individu sensitif. Terus juga belum ada bukti kuat tentang efek jangka panjang konsumsi GMO sehingga menimbulkan kekhawatiran kesehatan. Lalu dari aspek lingkungan, tanaman GMO yang dominan bisa mengusir varietas lokal, dan juga penggunaan GMO yang tahan hama bisa memicu evolusi hama yang lebih resisten. Dan yang terakhir dalam aspek ekonomi, petani harus membeli benih baru tiap musim dari perusahaan besar karena benih GMO biasanya tidak dapat ditanam ulang. Dan petani lokal juga bisa tersingkir oleh perusahaan besar yang menguasai teknologi GMO. ya betul. Apa solusi yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat dan juga pelajar? Solusinya untuk masyarakat itu bisa mencari informasi dari sumber terpercaya tentang manfaat dan risiko GMO, terus mengonsumsi hasil pertanian lokal non GMO untuk menjaga keberagaman tanaman dan petani kecil, dan tidak berlebihan mengonsumsi produk rekayasa genetik dan menyimbangkan dengan makanan alam. Sedangkan untuk pelajar, mengkaji topik GMO melalui tugas diskusi atau proyek sains, membagikan informasi benar tentang GMO di sosial media, dan tidak sekadar menolak atau menerima GMO, tapi harus memahami konteksnya lalu bersikap bijaksana. Terus nomor 2, dari studi kasus pembakaran di atas, menurut kalian apakah bioteknologi modern harus dibatasi? Jelaskan. Jawabannya itu iya ya, harus dibatasi. Misalnya karena dalam salah satu bidang, contohnya di bidang kesehatan, rekayasa genetik itu dapat membantu menyembuhkan penyakit turunan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah etika jika disalahgunakan seperti modifikasi gen untuk kepentingan estetika atau kekuatan fisik. Di sisi lingkungan, tanaman tersiering yang tahan hama memang bisa meningkatkan hasil panen, namun beresiko merusak keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem. Selain itu, tanpa regulasi yang adil, teknologi ini dapat dikuasai oleh perusahaan besar dan menyebabkan ketimpangan ekonomi, terutama bagi petani kecil. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 boleh presentasiin hasil diskusinya. Soal nomor 1, apa masalah utamanya yang ditujukan dalam video dan bacaan di atas? Masalah utamanya yang muncul itu tentang hama super yang kebal terhadap tanaman transgenik BT sehingga bisa merugikan para petani. Mengapa masalah ini bisa muncul? Masalah itu bisa muncul karena penggunaan terus-menerus tanaman BT yang menyebabkan seleksi alam yang menghasilkan hama tahan terhadap racun BT. Pertanyaannya, selama diskusi bersama mengenai video dan lapangan, analisis dan teknologi terhadap 3 aspek berikut. Yang pertama itu adalah kesehatan. Yang kedua itu kemungkinan mengenai alergi dari makanan hasil GMO. Terus dalam aspek riset jangka panjang terhadap efek konsumsi produk transgenik. Yang lingkungannya, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perkembangan hama yang super, lalu tanaman transgenik dapat menyebar secara liar dan menyebabkan keanekaragaman hayati. Kemudian pada aspek ekonomi, petani merugi karena hasil panen rusak oleh hama yang resisten, tergantungan petani pada benih GMO yang mahal dan dimonopoli oleh perusahaan yang besar. Tentang pengertian, Yang terakhir itu yang pertama, apa solusi yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat dan pelajar? Solusi bagi masyarakat seperti petani dan warga sekitar itu melakukan diversifikasi teknik pengendalian hama seperti menggunakan integrated pest management atau IPM atau pengendalian hama terpadu. Kemudian bijak dalam penggunaan bibit transgenik, belajar dan bertukar informasi antar petani. Kemudian solusi untuk pelajar, meningkatkan wawasan bioteknologi seperti belajar tentang dampak positif dan negatif tanaman transgenik. Kemudian kampanye kesadaran lingkungan seperti membuat poster, pamflet atau media sosial tentang pentingnya IPM agar hama super tidak muncul. Kemudian proyek mini penelitian meneliti contoh ekosistem pertanian di sekitar sekolah. Kemudian nomor 2, dari studi kasus permasalahan di atas, menurut kalian apakah bioteknologi modern harus dibatasi? Jelaskan. Ya, jawabannya ya, harus diatur dan diawasi dengan bijak, bukan dihentikan sama sekali. Alasannya membantu petani meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, dan mendukung ketahanan pangan. Udah. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Nah, benar ya dari jawaban kalian semua tadi bahwa bioteknologi modern ini harus dibatasi tapi tidak boleh dihentikan. Kenapa? Karena memang bermanfaat bagi manusia, tapi penggunaannya itu harus diatur, harus dibatasi gitu. Yang pertama, peran di sini adalah peran pemerintah ya, yang paling penting untuk mengatur dari si tanaman GMO ini agar tidak terjadi dampak-dampak negatif yang sudah kita bahas tadi. Sebutin tadi itu ada dampak negatifnya. Nah, makanya pembelajaran hari ini akan membahas tentang dampak negatif dari
bioteknologi modern yang harus kita ketahui. Di samping bioteknologi modern punya dampak positif ya, bisa membantu kehidupan kita, tapi ada juga sisi negatifnya dari penerapan bioteknologi modern ini. Kita pertama ini dulu ya, bahas materi dulu sebelum kita lanjutkan ke mengerjakan LKPD. Nah, bioteknologi itu merupakan ilmu dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup gitu. Jadi dalam prosesnya itu kita memanfaatkan makhluk hidup, baik seluruh tubuhnya ataupun salah satu dari organnya. Kayak yang bioteknologi konvensional itu kan kita menggunakan seluruh tubuhnya ya, semuanya, satu organismenya gitu, kayak Saccharomyces cerevisiae kita pakai semuanya. Nah, tapi kalau modern itu enggak, kita cuma pakai salah satu organnya aja atau salah satu bagian tubuhnya untuk dimanfaatkan. Nah, kalau yang konvensional benar ya, tadi disebutin ada tempe, dibuat menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Ada tape juga, dibuat dari kapang Saccharomyces cerevisiae. Terus keju juga dihasilkan menggunakan bakteri asam laktat. Kemudian kecap menggunakan jamur Aspergillus oryzae. Nah, kalau bioteknologi konvensional itu si bakterinya ini, Rhizopusnya ini, dia dipakai keseluruhannya gitu, semuanya dimasukin gitu. Tapi kalau modern tuh enggak, cuman salah satu bagiannya aja. Contohnya nih, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan keseluruhan tubuh yang dapat berasal dari keseluruhan tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentunya saja seperti sel, jaringan atau organ. Nah, ciri yang paling khas dari bioteknologi modern itu adalah adanya rekayasa genetika. Jadi kalau misalkan ada rekayasa genetika itu udah pasti bioteknologi konvensional. Tapi kalau nggak ada, berarti bukan. Misal kayak bayi tabung, itu sebenarnya bayi tabung itu nggak ada rekayasa genetikanya. Dia cuman misahin sel telur sama sel sperma, fertilisasinya di luar, tapi dia nggak ada yang namanya ngotak-ngatik genetikanya, gitu nggak ada. Berarti bayi tabung itu bukan termasuk bioteknologi modern, tapi itu salah satu inovasi di bidang kedokteran gitu. Contoh singkatnya tuh, pembuatan insulin rekombinan nih. Ada sel manusia yang menghasilkan insulinnya diambil, terus bakteri plasmid itu sebagai kendaraannya atau vektornya yang digunakan untuk menyisipkan si sel insulin manusianya ini. Nah, terus tuh udah dapat gen insulinnya, dimasukin ke dalam plasmid. Jadi deh DNA rekombinan yang plasmid bakterinya ini mengandung gen insulin. Terus dia dikembangbiakan gitu di media. Terus akhirnya dia membelah. Jadi deh ternyata gen manusianya bisa menghasilkan insulin si bakterinya. Jadi kita nggak perlu lagi kalau misalkan orang yang diabetes kan dia nggak bisa menghasilkan insulin ya. Jadi udah pakai dari yang bakteri aja, disuntikin ke hati gitu. Salah satu contohnya. Nah, ada juga nih kultur jaringan, merupakan teknik dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan, bisa melalui potongan kecil daun, akar, batang, atau bagian tumbuhan. Nah, ini kan ada wortel ya, dia diambil nih salah satu organnya, misalnya akarnya nih yang kecil-kecil ini, terus dia dikultur di medium ini, terus dia membelah, terus udah berhasil membelah, terus dia dikembanginnya di tabung reaksi atau di jar botol gitu. Jadi kita nggak perlu nanam benih, nggak perlu nanam benih ke tanah gitu, tapi kita tinggal ambil aja ini, terus kita tanam ke tanah, dia jadi wortel. Terus ada rekombinasi DNA, ini merupakan proses modifikasi DNA yang berasal dari spesies yang berbeda. Ini prosesnya sama kayak yang tadi ya, ngambil gen dari yang kita inginkan, terus disatuin dengan plasmid, terus dikembangbiakan, menghasilkan tanaman dengan sifat baru. Contohnya padi golden rice gitu.
Jadi padi golden rice ini kan yang biasanya warnanya putih. Nah kalau golden rice ini dia itu punya kandungan beta karoten yang lebih gitu. Kalau padi biasa mah nggak punya, tapi kalau padi golden rice ini dia punya kandungan beta karoten. Terus ada jagung, kapas, kentang, tahan resisten terhadap hama. Modifikasinya itu gen toksin BT dimasukin ke dalam gen dari si tumbuhan jagung, kapas, kentang ini. Terus ada tembakau bisa tahan terhadap cuaca dingin. Gen untuk mengatur pertahanan cuaca dinginnya itu dimasukkan ke dalam tembakau. Jadi tembakau ini bakalan tahan terhadap cuaca dingin. Nah, yang terakhir ada PCR. Ini merupakan penerapan bioteknologi yang dimana PCR ini bisa mendeteksi DNA menggunakan alat thermal cycler. Nah, selama pandemi ini PCR banyak digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus di dalam tubuh. Yang terakhir adalah antibiotik. Biasanya antibiotik ini dihasilkan oleh senyawa mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Nah, antibiotik ini pertama kali ditemukan oleh jamur Penicillium notatum. Jadi jamur penicillium ini ampuh untuk melawan infeksi dari bakteri gram positif karena mampu menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Nah, kita lanjut. Walaupun bioteknologi memiliki banyak manfaat, tapi bisa juga menimbulkan dampak negatif. Penggunaan organisme hasil rekayasa genetik ini bisa menyebabkan kerusakan ekosistem jika sebuah organisme tersebut tidak terkendali secara teratur. Nah, yang pertama adalah tanaman anti serangga dapat membunuh hama dan organisme bukan target. Akibatnya, jadi serangga yang mati sehingga merusak ekosistem. Kemudian hilangnya plasma nutfah itu tuh kayak apa ya, benih tapi bentuknya tuh bukan benih gitu. Jadi dia kayak gen tapi punya hak kepemilikan. Jadi sebuah negara tuh punya kepemilikan, punya kayak yang tadi misalkan golden rice. Nah itu tuh nggak bisa sembarangan ditanam kayak gitu. Kalau hilangnya plasma nutfah yang asli digantikan sama tanaman GMO ini, kemungkinan tanaman organiknya itu bisa lama-lama makin tersingkir karena udah makin banyak yang menggunakan teknologi tanaman GMO ini. Kemudian ada terjadinya kesenjangan ekonomi karena produk dari petani yang menggunakan benih asli itu bakal kalah sama yang tanaman GMO. Kenapa? Karena tanaman GMO tadi yang bisa tahan cuaca dingin, bisa tahan cuaca panas, terus bisa juga tahan dari hama gitu. Sedangkan petani biasa yang pakai benih biasa harus pakai pupuk, harus diurusnya lebih gitu, membutuhkan biaya produksi yang lebih. Kemudian bisa munculnya hama dan penyakit baru. Ketika si tanaman ini bisa resisten terhadap hama, nah jadi si tanaman itu bisa bermutasi menghasilkan gen yang kita nggak tahu gitu, dia tuh bakalan kayak gimana, dan itu kalau misalkan nyampur ke tanaman yang lainnya, nah itu tuh bisa menimbulkan hama dan penyakit baru. Jadi kita harus bikin pupuk lagi kayak gitu. Dan yang paling bahaya itu bisa disalahgunakan sebagai senjata biologis. Nah, pembelajaran hari ini mengenai dampak negatif dari bioteknologi modern. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum selesai kelasnya? Sudah cukup. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai tentang jaringan ya. Ibu tutup kelas hari ini, kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam